Halo Sobat Mandiri, kembali lagi dengan saya Indriani. Dan pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan membahas topik yang sangat penting, yaitu modal dasar dan proses kewirausahaan. Modal merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah bisnis ataupun dalam sebuah perusahaan. Jadi apa sebenarnya modal itu? Dari beberapa pengertian para ahli menyebutkan bahwa modal kewirausahaan ini lebih dominan kepada berupa material ataupun finansial. Tetapi apakah memang benar modal dasar untuk berwirausaha adalah material atau finansial? Jawabannya adalah tidak. Nah, modal bentuk kewirausahaan ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk modal berdasarkan wujudnya, dan kemudian bentuk modal berdasarkan kebutuhan. Mari kita bahas bersama-sama. Berdasarkan wujudnya, modal dasar ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah modal kemampuan, dan juga modal pengetahuan ataupun intelektual. Nah, modal kemauan ini berbicara tentang niat yang kuat yang harus dimiliki oleh seseorang dalam hal dia akan memulai kewirausahaannya. Dan kemudian modal kemampuan ataupun modal keterampilan yang juga harus dimiliki oleh seseorang ini dalam berwirausaha. Contohnya, memiliki kemampuan dalam atau keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi, kemudian memimpin ataupun mengelola usahanya tersebut. Modal yang kedua berdasarkan wujudnya adalah modal insani kewirausahaan. Di dalam modal insani kewirausahaan ini ada yang namanya modal yang pertama adalah modal sosial ini artinya adalah seorang wirausahawan dia harus memiliki jiwa sosial di dalam dirinya. Contohnya mau menerima pendapat orang lain ataupun mau mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, di modal insani ini ada yang namanya modal mental ataupun modal moral. Nah, modal mental ini berbicara tentang bagaimana mental kita harus kuat di dalam menghadapi resiko dan menghadapi tantangan pada saat memulai usaha kita tersebut. Kemudian di dalam modal moral ini berbicara tentang keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita akal dan juga pikiran, sehingga kita dapat menggunakan pikiran kita itu untuk memulai usaha kita dan mengembangkan usaha kita tersebut. Dan yang terakhir dalam modal insani ini adalah modal motivasi. Kita tahu bersama bahwa motivasi sangat kita butuhkan dalam segala hal, dan juga di dalam kewirausahaan ini motivasi sangat dibutuhkan, karena semakin kuat motivasi yang kita miliki, usaha kita akan semakin maju, semakin berkembang, dan kita akan menjadi orang yang sukses. Nah, tadi kita telah membahas tentang modal kewirausahaan berdasarkan bentuk wujudnya. Sekarang kita akan membahas tentang modal kewirausahaan berdasarkan kebutuhannya. Yang pertama, di dalam modal ini ada yang namanya modal investasi awal. Nah, modal investasi adalah modal yang harus kita keluarkan pada saat kita baru mau memulai usaha kita. Contohnya bangunan, ataupun peralatan lainnya, kalkulator, komputer, ataupun lain sebagainya yang kita gunakan dalam jangka yang panjang. Nah, dan yang kedua adalah modal kerja. Nah, modal kerja ini adalah biasanya kita keluarkan modal ini sebulan ataupun setiap kita mau mengorder barang dagangan kita. Dan yang terakhir adalah modal operasional. Nah, modal ini harus kita keluarkan untuk biaya operasi bulanan dari bisnis kita. Contohnya kita bayar gaji karyawan ataupun biaya PLN dan juga air dan lain sebagainya. Nah, dari 3 modal berdasarkan kebutuhan ini menekankan tentang finansial ataupun material yang harus kita keluarkan di dalam kita untuk memulai usaha kita. Namun pada dalam
modal berdasarkan wujudnya lebih menekankan tentang bagaimana kesiapan diri kita untuk memulai usaha kita tersebut. Demikian penjelasan saya tentang modal kewirausahaan, dan tentunya Anda semua bertanya-tanya tentang bagaimana proses untuk memulai kewirausahaan tersebut, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Imelda Lestari Zaita. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian dan proses kewirausahaan. Nah, pengertian dari proses kewirausahaan ini adalah proses kewirausahaan ini diawali dengan suatu aksioma, yaitu adanya sebuah tantangan dalam bidang kewirausahaan. Nah, dari tantangan ini kita dapat mendapatkan sebuah gagasan, kemauan, ataupun dorongan untuk melakukan wirausaha. Dan kita bisa berpikir kreatif dan inovatif. Inovatif ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu berasal dari diri pribadi dan di luar pribadi. Nah, kalau dari internal atau dari pribadi, dia berupa dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu tersebut, seperti toleransi, nilai-nilai, pendidikan, serta pengalaman. Sedangkan di eksternal ini adalah berhubungan dengan lingkungan. Inilah faktor di luar pribadi. Di antaranya adalah model peran, aktivitas, ataupun peluang dalam wirausaha tersebut. Selanjutnya adalah faktor pemicu kewirausahaan. Menurut David, kewirausahaan ini ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, yaitu adalah motif berprestasi. Jadi, orang yang berwirausaha dengan tujuannya itu adalah untuk memperoleh prestasi, sehingga memberikan kepuasan pada dirinya. Yang kedua adalah optimisme. Nah, seorang wirausaha harus selalu optimis agar dapat mencapai tujuan dengan tepat. Ketiga itu adalah nilai kepribadian seseorang. Nah, nilai kepribadian ini menjadi contoh bagi orang lain. Seorang wirausaha ini harus bisa menjadi contoh bagi orang lain. Dan keempat adalah status wirausaha atau keberhasilan. Jadi itulah yang menentukan wirausaha ini menjadi berhasil. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kewirausahaan. Yang pertama ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini hak kepemilikan. Nah, seorang akan berusaha bekerja karena usaha yang menjadi miliknya. Dan kedua adalah kompetensi. Seorang wirausaha yang mempunyai kompetensi selalu memperoleh sebuah keberhasilan. Dan ketiga adalah inisiatif atau tambahan penghasilan. Dengan ini menjadi pendorong atau pemicu bagi pelaku seorang wirausaha untuk bekerja keras, dan penuh dengan kedisiplinan. Faktor eksternalnya yang mempengaruhi perilaku kewirausahaan ini adalah lingkungan, yaitu pemicu seorang wirausaha seperti karena tidak puas bekerja dengan perusahaan orang lain. Dan terakhir adalah model proses kewirausahaan. Nah, modelnya ini ada 4 bagian, yaitu inovatif, kedua adalah pemicu atau yang memaksakan seorang wirausaha itu untuk terjun ke dunia bisnis, dan ketiga implementasi, dan terakhir adalah proses pertumbuhan. Nah, ini adalah yang mendorong seseorang itu melaksanakan bisnis. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan proses pertumbuhan kewirausahaan. Secara umum, tahap-tahap melakukan wirausaha terdiri dari pertama tahap memulai, di mana tahap ini di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Kemudian yang kedua adalah tahap melaksanakan usaha. Tahap ini seseorang wirausahawan berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Dan ketiga, mempertahankan usaha. Tahap ini di mana wirausahawan telah berhasil mendirikan usaha dan peroleh hasil serta keuntungan yang baik. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan usaha, di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan, maka dapat bertahan, maka perluasan usaha yang menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil.
Kemudian masuk kita ciri-ciri penting tahap permulaan dan pertumbuhan kewirausahaan. Pada umumnya proses pertumbuhan kewirausahaan pada usaha kecil memiliki 3 ciri penting, yaitu yang pertama proses imitasi dan duplikasi. Pada tahap ini para wirausahawan baru meniru ide-ide orang lain, misalnya meniru barang dan jasa. Kemudian proses dan pengembangan. Tahap ini setiap wirausahawan mulai mengembangkan ide-idenya, misalnya dengan produk duplikasi dan juga ada penambahan desain sendiri. Kemudian proses penciptaan. Pada tahap ini wirausahawan cenderung merasa perlu untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda terhadap produk orang lain. Kemudian kita masuk pada langkah menuju keberhasilan wirausahawan. Untuk menjadi wirausahawan yang sukses, pertama harus memiliki ide atau visi bisnis yang jelas. Kemudian ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi risiko, baik uang maupun waktu. Kemudian kita masuk pada faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. Kita mulai dari faktor kegagalannya dulu. Nah, di sini faktor pertama adalah yang menjadi faktor kegagalan. Faktor pertama tidak kompeten dalam manajerial. Kemudian yang kedua adalah kurang berpengalaman. Yang ketiga kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat gagal dalam perencanaan. Yang kelima lokasi yang kurang memadai. Keenam kurangnya pengawasan peralatan. Kemudian ketujuh adalah tidak sungguh-sungguh dalam berusaha. Dan yang terakhir kemampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Itu menjadi faktor kegagalan kewirausahaan. Dan sebaliknya faktor yang menjadi kesuksesan, pendorong kesuksesan seorang usahawan, yang faktor utama adalah kemampuan dan kemauan. Yang kedua tekad yang kuat dan kerja keras. Dan yang ketiga kesempatan atau peluang. Baik, demikian saja penjelasan dari saya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang menonton video ini, dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.